Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Juniati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan perekaman video uji kinerja di kelas 10 SMK Kesehatan Bali Dewata. Model yang saya akan gunakan adalah model Problem Based Learning LPTK di Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pada asalnya Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, harap berdiri sebentar. Sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa sisa. Ya, terima kasih Kak Ori sudah memimpin doa. Silakan anak-anak boleh duduk ya. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Keren. Masih semangat anak-anak? Masih. Ibu harap kalian semoga masih semangat dari awal kita belajar sampai nanti selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau presensi dulu ya. Ada yang tidak sekolah hari ini untuk sekretarisnya? Gimana? Nihil. Nihilnya nggak sekolah? Oh, bukan. Maksudnya sekolah semua ya. Oke, bagus. Berarti kalian kelas 10 ke 1 rajin semua. Tepuk tangan ya. Keren. Ya, mantap. Sebelumnya di sini ada yang tidak enak badan mungkin? Atau habis putus cinta ada? Oh, aman ya. Ya, jadi biar tetap semangat belajarnya. Jadi semuanya sudah kondisi yang baik. Sudah semua bawa buku kimia, buku catatan? Sudah? Ya, berarti sudah gini ya, rajin ya. Sudah siap. Jangan bawa diri aja ke sekolah ya. Oke, bagus. Sama tabelnya ya, anak-anak ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ya, ada baiknya Ibu mau mengingatkan kembali nih, ya, apa sih peraturan di kelas kita atau kesepakatan belajar. Nah, ini kan sudah kita buat bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, cuma Ibu ingin mengingatkan kembali nih supaya kalian tidak lupa. Nah, kesepakatan belajar kita itu yang pertama adalah guru dan siswa masuk kelas tepat waktu. Ada di sini yang tadi terlambat? Tidak. Semuanya tepat waktu? Ya. Nah, bagus ya, berarti semuanya sudah melaksanakan kesepakatan yang pertama. Ibu juga sudah tepat waktu ya, jadi Ibu nggak dihukum sama kalian. Jadi kalau misalnya Ibu yang melanggar, ya kalian bebas, boleh menghukum Ibu. Ya. Terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ya, Ibu lihat di bawah ini, ya coba dicek lagi anak-anak, ada nggak sampah di bawah? Tidak. Wih, keren ya. Siapa tadi yang piket? Saya. Kamu. Wih, bagus ya. Tepuk tangan untuk yang piket anak-anak. Ya, rajin ya. Jadi untuk menghargai yang piket, nanti jangan buang sampah sembarangan ya. Tetap kita jaga sampai selesai pembelajaran. Oke. Terus kesepakatan yang ketiga. Nah, kalau dalam pembelajaran, Bu, saya haus atau Bu, saya mau ke
kamar kecil atau Bu, ini ada orang tua saya nelpon, silakan ya. Boleh, yang penting kalian angkat tangan, izin dulu. Nah, silakan, pasti Ibu berikan izinnya. Jadi untuk kesepakatan ini apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Atau sudah pas? Sudah pas ya. Oke, jadi kita akan melaksanakan pembelajaran dan ingat kesepakatan ini. Jadi ingat kalau ada yang melanggar itu dihukum ya. Ya, jadi jangan ada yang melanggar ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk hari ini, ya pembelajaran hari ini adalah materi tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Ya, mungkin kalian sudah baca-baca atau belum? Kemarin Ibu sudah bagikan modulnya, sudah Ibu bagikan videonya, sudah baca belum? Sudah. Jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita belajar materi hari ini, nah Ibu mau memberikan kalian persepsi, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang konfigurasi bor. Nah, sekarang supaya kalian tidak kagok nanti ketika materi selanjutnya, jadi Ibu ingin memberikan kalian sedikit soal persepsi tentang konfigurasi bor. Sudah siap handphonenya? Sudah ya, silakan diaktifkan dulu handphonenya. Nah, Ibu akan kirimkan linknya dulu ya anak-anak ya. Link kuisisnya. Jadi apakah kalian masih ingat atau tidak materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu? Sudah semuanya? Ada yang belum? Saya udah. Oke. Nanti ini kan untuk pretestnya ada gininya anak-anak ya. Ada apa namanya rankingnya. Nanti yang ranking 1 Ibu kasih hadiah ya. Nah, jadi semangat jawabnya. Jadi tidak hanya jawaban benar, yang cepet-cepetan juga dapat gitu ya. Wah. Oke, sudah semua ya. Siapakah yang menang? Mira. Ya, tepuk tangan untuk Mira ya. Silakan Mira ke depan dulu.
Ya, mantap. Jadi dari pretest tadi, wow, nilainya bagus-bagus ya. Hampir semuanya dapat 100. Nah, tapi yang paling cepat jawabnya dan benar itu adalah Mira. Oke, jadi seperti janji Ibu ada kasih hadiah untuk pemenang pretest ini ya. Ya, ini dia untuk Mira. Silakan dinikmati ya. Tepuk tangan untuk Mira, anak-anak. Ya. Silakan duduk. Nah, jadi gitu ya, anak-anak. Nanti pasti ada banyak hadiah lagi. Silakan kalian semangat belajarnya. Yang paling banyak dapat poin, Ibu akan kasih hadiah nanti ya. Oke, jadi dari apersepsi tadi, ya, kita balik lagi ke laptop ya. Ya, jadi tadi sudah kita lalui bersama-sama apersepsinya. Berarti semua masih ingat anak-anak ya? Konfigurasi elektron bor, masih ingat ada kulit K. K berapa maksimalnya elektronnya? 2. Habis itu kalau L 8. KLM 18. N-nya 32. Ya, bagus ya, berarti sudah ingat. Nah, sekarang kita akan masuk ke motivasi ya. Jadi motivasi ini adalah biar kalian semangat dulu sebelum masuk ke materi yang sebenarnya. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini anak-anak. Nah, kira-kira dari dua gambar ini, ya, ini kan adalah Pak Bohr ya. Terus yang di bawahnya ini adalah Schrödinger. Nah, jadi di sini ada konfigurasi elektron Bohr dan konfigurasi adalah salah satu contoh teori atom mekanika kuantum. Nah, kalau misalnya kalian simak nih baik-baik ya, dari dua gambar ini, apa sih perbedaan yang kalian lihat? Ya, ada yang mau menjawab yang cepet-cepetan ini ya. Ya, Kauri? Menurutnya Kaori itu kan dari gambar yang di atas itu titik-titiknya itu beraturan, bisa dilihat, bisa dihitung. Yang di bawahnya itu titik-titiknya nggak beraturan, nggak bisa dihitung, abstrak lah menurutnya Kaori. Oke, tepuk tangan untuk Kauri ya. Kauri absen berapa? Absen 13. Oke, jadi Bu tambahkan poinnya. Nah, sekarang itu pendapat Kauri. Yang satu kelihatan Bu titik-titiknya beraturan, bisa dihitung. Sedangkan yang mekanika kuantum abstrak gitu ya tadi ya. Nah, sekarang ada lagi selain pendapatnya Kauri? Ya, Raisa. Tadi kan Kaori bilang titik-titiknya itu kelihatan jelas dan yang ini? yang itu Ya. hampir sama sebenarnya, tapi Raisa mau nambahin kalau itu kulitnya juga kelihatan jelas yang di bor itu, dan kelihatan elektronnya itu punya maksimal di setiap kulitnya itu, dan beraturan dia jarak-jaraknya itu antar kulitnya itu. Terus kalau yang mekanika kuantum itu kelihatan elektronnya, pokoknya titik-titiknya itu kelihatan kayak kurang jelas, nggak beraturan jaraknya di mana dan tersebar di mana-mana gitu. Oh ya, keren ya pendapatnya Raisa. Silakan tepuk tangannya. Ya, oke. Jadi benar ya. Itu adalah pendapat kalian sendiri mengenai gambar yang Bohr dengan mekanika kuantum. Jadi nggak ada yang salah. Nah, kenapa Ibu memberikan dua gambar ini ya? Karena kita akan melanjutkan materinya ke mekanika kuantum. Nah, kenapa kita belajar ini? Nah, jadi kalau kita cuma belajar yang Bohr saja, itu masih banyak kekurangan anak-anak ya. Kalau misalnya kalian bawa tabel periode, masih ingat nggak? Ada golongan sama periode kan? Ya, sudah Ibu jelaskan ya. Nah, golongan itu ada dua anak-anak. Ada golongan yang A sama yang B. Kalau kita cuma belajar yang konfigurasi elektron Bohr, dia hanya tahu untuk mencari golongan A saja. Padahal di tabel itu ada golongan B. Nah, maka dari itu perlu kalian pelajari yang mekanika kuantum supaya juga kalian mengetahui cara mencari golongan yang B. Gitu ya, Nana ya. Nah, jadi kenapa tadi dibilang gambarnya ini abstrak Bu, nggak kelihatan atomnya atau elektronnya nggak kelihatan yang mana, sedangkan ini kan kelihatan, oh di K elektronnya ada 2, di L elektronnya 8 dan seterusnya, kan kelihatan jelas. Sedangkan ini mana? Ya kan, kalian bisa ngelihat nggak? Nggak bisa membedakan ya, karena semuanya ini kayak titik-titik abstrak. Ya karena menurut teori mekanika kuantum elektronnya itu
eh, apa namanya, teorinya ini adalah kebolehjadian. Jadi dia tidak mengetahui pasti di mana letak elektronnya. Jadi cuma kira-kira di sini, kira-kira di sini. Nah, itu namanya teori kebolehjadian. Jadi tidak pasti anak-anak ya. Nah, kalau misalnya Ibu jelaskan lagi, teori mekanika kuantum itu, nah seperti ini ya penjelasannya ya. Kalian kan siswa perawat nih, sudah sering dengar rumah sakit kan? Nah, anggap rumah sakit itu adalah atom atau unsurnya. Nah, di dalam rumah sakit itu ada gedung ya kan? Ada banyak gedung ya. Nah, gedung-gedungnya itu adalah kulit-kulit atomnya. Nah, kalau teori Bohr itu sampai kulit aja dia kan, ada K, L, M, selesai. Nah, kalau misalnya mekanika kuantum, di dalam kulitnya ini, itu ternyata ada lagi namanya subkulit. Nah, istilahnya kalau di dalam gedungnya itu ada lantai kan, ada lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Nah, itu adalah subkulitnya. Itu dia bedanya di mekanika kuantum. Nah, subkulitnya ini ada subkulit S, dari S ya, S, P, D, F. Nah, kalau tadi Bohr kan nggak ada ya, cuma kulit aja K, L, M, N, dan seterusnya. Tapi kalau mekanika kuantum ada tuh subnya lagi, ada subkulit S, P, D, F. Nah, kemudian di dalam subkulit itu ternyata ada lagi namanya orbital. Nah, inilah yang membedakan ya. Kalau di istilahnya di dalam lantai itu kan ada kamar anak-anak ya. Misalnya VIP tuh maksimal 1 pasien. Nah, sama juga di orbitalnya ini. Kalau di orbital S, nah itu dia maksimal elektronnya ada 2. Jadi, nah itu dia kelebihan dari teori mekanika kuantum. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi untuk kompetensi dasarnya, ya Ibu akan jelaskan sedikit kompetensi dasarnya adalah kalian bisa menganalisis pola konfigurasi elektron, struktur atom kaitannya dengan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat keperiodikannya. Di mana indikatornya adalah yang pertama kalian bisa menjelaskan gimana sih pola konfigurasinya, apakah boleh P dulu, apa D dulu, apa S dulu. Nah, itu nanti kalian akan mengetahui polanya. Jadi tujuan kita akan seperti ini ya. Terus menganalisis kaitan konfigurasi dengan sistem periodik unsurnya. Apakah ada hubungannya tuh konfigurasi dengan tabel ya. Kemudian yang terakhir menganalisis sifat keperiodikan unsur. Nah, untuk kompetensi dasar yang ke-4.2, kalian bisa menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dan sifat keperiodikannya. Nah, ini indikatornya kalian bisa menentukan polanya, kalian bisa menentukan letak unsurnya, dan kalian bisa menentukan sifat-sifat keperiodikan unsurnya. Nah, itu ya untuk kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, tapi untuk hari ini tujuannya tidak semuanya anak-anak ya, kan waktunya nggak cukup. Nah, jadi kita tujuannya cuma belajar 2 dulu. Kalian bisa menjelaskan pola konfigurasi elektron dengan tepat. Kan ada polanya tuh ya, nggak boleh sembarangan baru masuk nulis langsung ke D atau ke F. Ya, nanti kalian tahu sendiri apa polanya, kita akan pelajari itu. Dan kemudian kalian bisa mengaitkan hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik yang tepat. Jadi apakah ada hubungannya konfigurasi itu dengan letak unsur di dalam tabel periodik? Bisa ya? Masih semangat nggak? Masih. Ya, gitu dong. Semangat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk cakupan materinya, jadi kita hanya mempelajari dari pola konfigurasi. Ingat ya, konfigurasinya sampai menentukan golongan sama periodenya. Itu aja kita pelajari 2. Kemudian untuk penilaian itu ada 3 Ibu berikan penilaian hari ini. Yang pertama kognitif. Nah, nanti ada pretest anak-anak ya. Pretest sama posttest itu masuk ke nilai kognitif kalian. Terus ada nilai sikap. Nah, sikap itu Ibu lihat bagaimana kalian disiplinnya ketika ikut pelajaran. Kemudian apakah kalian nanti ketika bekerja sama dengan kelompok, apakah kalian diskusinya itu maksudnya kayak menyatu gitu ya, nggak sama temen itu biar nggak saling marah-marahan, itu kan enggak. Nah, itu nilai sikap. Nah, kedisiplinan, kemudian kejujuran kalian, apakah nanti kalian nyontek ketika jawab soal. Nah, itu juga Ibu nilai ya. Kemudian ada yang terakhir nilai keterampilan. Keterampilan nanti ada presentasi ya, semua nanti setiap kelompok maju itu masuk ke nilai keterampilan. Ya, paham ya penilaiannya Ibu? Oke, kalau sudah, nah, kita lanjut dulu ke pretest. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Kan sudah belajar ya, apakah kalian bisa tidak menjawabnya? Ya, silakan kalian jawab. Pretestnya Ibu sudah
kirim linknya anak-anak, link pretest ya. Ada yang nggak dapat linknya? Ya, jangan sampai ketukar anak-anak ya. Ada tulisannya pretest ya. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit karena soalnya sedikit ya. Ya, sudah ya. Oke, jadi pretestnya Ibu tidak periksa sekarang, nanti Ibu bandingkan ya nilainya pretest, apakah nanti meningkat ketika kita sudah pembelajaran apa menurun. Kalau menurut kalian meningkat nggak nanti? Meningkat. Jadi harus yakin anak-anak ya, jangan tidak percaya diri, jadi pasti nanti lebih besar nilai post-testnya. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang masih tidak betul semua, nggak apa-apa, nanti kita ulangi di post-testnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke inti pembelajaran sekarang ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian video tentang kembang api. Ini kan udah mau tahun baru anak-anak ya? Ya, pasti senang dong ya? Nah, ada yang setiap tahun baru main kembang api? Nah, semuanya ya. Oke, jadi sekarang karena mau mendekati tahun baru, nah ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Kalian pernah nggak berpikir kembang api itu kenapa bisa warna-warni? Pernah nggak kalian mikirin itu? Pernah. Tapi nggak tahu jawabannya gitu ya? Ya, oke. Jadi silakan kalian tonton videonya. Nah, nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa bertanya ya. Kenapa kembang api kok bisa warna-warni? Apa yang membuat kembang api berwarna-warni? Mereka menambahkan bahan kimia ke dalam campuran bahan peledak, yakni bahan yang memancarkan warna cahaya tertentu ketika mengalami panas. Anda dapat melemparkan bahan kimia yang sama ke perapian api unggun. Jika menurut Anda api hijau lebih romantik, ketika Anda melemparkan sebuah atom ke dalam sebuah nyala api, atom itu dapat mengambil sebagian energi api dengan membuat elektron-elektronnya bergerak lebih cepat. Elektron-elektron beringas ini sebetulnya ingin kembali ke tingkat energi alami yang lebih santai. Cara termudah bagi mereka untuk melakukannya adalah melepaskan energi lebihan mereka dalam bentuk semburan cahaya. Jika cukup banyak atom dalam sebuah nyala api secara serentak mengambil energi panas dan melemparkan kembali dalam bentuk cahaya, kita dapat menyaksikannya sebagai cahaya yang sangat terang. Setiap jenis atom atau molekul pada awalnya memiliki seperangkat energi elektron yang unik. Maka tiap jenis atom atau molekul dalam nyala api akan mengambil dan melemparkan kembali jumlah energi yang unik pula. Itu sebabnya atom dan molekul yang berbeda akan memancarkan panjang gelombang atau warna cahaya yang berbeda. Dalam bahasa ilmiah, setiap atom memiliki spektrum emisi masing-masing. Berikut ini beberapa jenis atom yang digunakan untuk membuat warna-warna dalam kembang api. Merah dipakai strontium, yaitu untuk membuat warna merah tua keunguan. Kalsium memberikan warna merah kekuningan. Lithium, warnanya karmin, merah tua keunguan juga. Kuning biasanya yang paling banyak menggunakan natrium, yaitu untuk membuat warna kuning terang. Tembaga biasa untuk membuat warna hijau zamrud. Seng untuk membuat warna hijau keputihan.
kalium untuk membuat warna ungu kemerahan. Ya, atom-atom inilah yang menyebabkan warna-warni dalam kembang api. Oke, sudah ya? Sudah kalian tonton tadi videonya. Nah, jadi itu adalah alasan mengapa kembang api itu bisa berwarna-warni. Nah, sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu mau memberikan dulu pertanyaan kepada kalian ya. Atau kalian mungkin ada yang bertanya dulu dah. Dari video tadi, kira-kira apa permasalahan yang ingin kalian pecahkan? Yang tadi yang bangku sini belum ya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Gimana bisa kembang api menghasilkan warna-warna yang berbeda? Bagaimana kembang api kenapa bisa warnanya berbeda gitu ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Absen berapa, Nak? 25. Oke, Ibu tambahkan dulu ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya. Dapat poin anak-anak ya, mau bertanya, mau menjawab itu dapat poin. Yang belum, di belakang belum ya. Biar semuanya dapat. Ya, pertanyaannya? Mengapa unsur yang berbeda dapat menghasilkan warna yang berbeda? Oke, tadi sudah menonton videonya berarti ya. Absen berapa? 12. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, ini belum ya. Bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dengan tata letak unsur dan tabel periodik unsur? Oke, jadi gimana konfigurasi itu hubungannya dengan letak golongan periodenya gitu ya. Absen berapa? 8. Nah, sudah banyak ya pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan tersebut, nah Ibu sudah catat di sini, Ibu ketikkan. Ya, jadi masalah yang ditemukan pertama, bagaimana kembang api bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, ini pertanyaannya nih tingkat tinggi ya berpikirnya ya. Jadi nggak cuma mengapa kembang api atau enggak apa yang dimaksud dengan kembang api. Nah, itu kan pertanyaan yang biasa atau istilahnya lots ya, masih tingkat rendah untuk berpikirnya. Tapi kalian tadi sudah mengemukakan masalahnya dengan tingkat tinggi ya berpikirnya atau HOTS. Nah, itu bagaimana kembang api bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, itu bagus pertanyaannya. Kemudian tadi juga kalian ada yang bertanya, Bu, bagaimana hubungan antara susunan elektron dan warna yang dihasilkan kembang api ya, kejadian sama Della ya. Terus pertanyaan yang ketiga tadi Bu dengar juga, Bu, apakah ada hubungan antara konfigurasi elektron dengan tata letak dalam tabel periodik unsur? Ya, jadi masalah yang ini, ketiga ini, kita akan cari solusinya bersama-sama anak-anak ya. Jadi nggak langsung Ibu yang menjelaskan dari awal sampai akhir, nanti kan kalian bosan. Nah, lebih baik kita bersama-sama memecahkan permasalahannya dengan cara menjawab LKPD. Ya, jadi cara menjawabnya nanti kalian Ibu berikan kelompok. Nah, ini sudah Ibu bagi sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi kan kalian sudah mengisi link gaya belajar ya. Jadi ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Ya, nanti Ibu minta kelompok yang visual di sebelah sini anak-anak ya. Ya. Terus yang auditory di sini. Nah, nanti untuk yang kinestetik di sana di belakang. Karena di sana ada media yang Ibu sudah siapkan. Media congklak konfigurasi. Nah, supaya kalian bergerak ya. Itu kan anak kinestetik suka bergerak. Ya. Sisanya kalian silakan duduk sesuai kelompoknya. Nanti Ibu akan berikan LKPD-nya. Nah, untuk LKPD-nya, nah di sini ya. Nanti satu kelompok Ibu berikan satu LKPD. Nanti silakan ditulis dulu nama kelompoknya, nomor absen. Nah, kemudian di sini ada masalah yang tadi ya tentang kembang api itu. Silakan kalian tulis kira-kira mengapa bisa kembang apinya berwarna-warni. Nah, kemudian dari kembang api itu ternyata ada hubungannya dengan atom anak-anak ya. Jadi tingkat energi atom itu ada hubungannya dengan kembang api. Jadi silakan kalian tulis bagaimana urutan tingkat energi atomnya berdasarkan aturan Aufbau, kemudian ada Hahn dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian isi. Nah, untuk yang
kelompok audiovisual atau auditori itu bisa scan barcode di sini ya. Jadi langsung kelihatan videonya. Di situ sudah ada materinya. Jadi kalian nggak usah lagi bingung-bingung. Silakan disimak videonya di sana. Nah, kalau yang nanti yang visual, Ibu akan berikan media buku seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini semua sudah Ibu rangkum materinya. Jadi enak kalian bacanya ya, sudah berwarna-warni, kemudian inti-intinya ini sudah ada di sini. Jadi kalian nggak bingung lagi nyari jawabannya di mana. Ini untuk yang visual. Nah, untuk yang kinestetik baru nanti khusus Ibu ajarkan cara menggunakan congklaknya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ada yang bertanya nggak dulu sebelum kita mulai diskusi? Tidak, sudah jelas ya. Baik, kalau sudah silakan kalian duduk sesuai kelompoknya sekarang ya. Kalau sudah baru Ibu bagikan. Ya, silakan. Sudah semuanya duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke, jadi Ibu akan bagikan dulu ya LKPD-nya. Yang ini kalian kelompok visual ya. Nah, ini LKPD-nya 1, sama ini Ibu ada 2 ya. Silakan. Ya. Kalian auditori ya. Tuh. Dan terakhir kinestetik. Ya. Nah, boleh silakan ya kalau mau dibuka jepretannya supaya cepat mengerjakan, silakan supaya bagi-bagi tugas. Nah, nanti untuk diskusinya Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Nanti sisanya lagi 10 atau 15 menitnya baru kita presentasi. Jadi setiap kelompok harus maju ya untuk mendapatkan nilai keterampilan. Nah, untuk yang visual kan sudah tidak ada pertanyaan ya, sudah Ibu kasih medianya, sudah ada media visualnya. Auditori juga sudah ya, tinggal pakai HP-nya di scan videonya. Nah, untuk yang kinestetik, nah Ibu akan jelaskan dulu anak-anak ya. Nah, silakan dikerjakan sambil Ibu menjelaskan dulu ke kinestetiknya. Ya, sudah. Yang kinestetik silakan hadap sini dulu ya. Hadap ke belakang dulu. Ya, jadi untuk kalian anak-anak yang kinestetik yang suka bergerak ya, jadi kalian kan tidak suka hanya membaca atau hanya menonton ya, jadi harus ada prakteknya sedikit. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan media apa namanya nih, ya, congklak ya. Jadi di congklak ini ada namanya urutan konfigurasi elektronnya. Jadi cara bacanya itu jangan dari atas ke bawah kayak gitu, enggak ya. Jadi cara bacanya itu adalah lihat tanda panahnya. Nah, jadi pertama itu tanda panahnya adalah 1s2. Nah, artinya isi elektronnya itu adalah maksimalnya lihat di angka 2-nya di atas ini, yang kayak pangkat ini anak-anak ya. Nah, berarti kalau 1s2 maksimal elektronnya yang boleh diisi adalah 2. Jadi misalnya kalian mau, nah ini kayaknya ini misalnya elektronnya ya. Jadi 1s2 berarti nanti cemplungin 2 elektronnya di sini. 1, 2 gitu ya. Nah, habis 1s2 panahnya kemana? Panahnya ke bawah yaitu 2s2. Nah, habis 2s2 panahnya jangan ke 3s2 ya, tapi ke 2p6. Nah, habis 2p6 baru 3s2. Nah, dari 3s2 baru 3p6, 3p6, 4s2. Jadi samping itu ya, menurun ke samping. Jangan menurunnya lurus kayak gitu. Nah, jadi misalnya contoh nih, buatlah konfigurasi dari 12 mg. Ya, berarti ada 12 elektron yang harus kalian masukkan ke sini. Ya. Nah, jadi misalnya soalnya tuh 12 mg, berarti hitung dulu elektronnya 12, baru kalian masukin satu-satu. Nah, berarti yang pertama masukin di sini 2. Ya. Terus kan masih banyak nih ya, lanjut lagi. Oh, di sini 2s2, berarti masukin 2 juga.
baru 4 ya. Dah. Terus lanjut 2p6. Ya, ini sisanya dihitung ya elektronnya. Hitung elektronnya berarti 1 2 3 4 5 6. Ya, udah. Nah, sekarang tinggal 2 elektron, berarti dia ke 3s2. Udah selesai. Nanti tinggal kalian tulis di bukunya, oh ternyata kalau 12 Mg konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Udah selesai. Itu ya. Jadi hitung dulu bolanya atau elektronnya dulu berapa sesuai soal. Nanti baru masukin ke sini. Tuh, ada yang ingin bertanya? Tanyakan dulu. Nah, ada? Oke, jadi silakan kalian gunakan media ini ya. Nanti Ibu mau lihat bisa nggak kalian menggunakannya. Oke. Ya, waktunya sudah selesai ya. Sudah semuanya selesai, anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita akan presentasi sekarang ya. Silakan kelompok yang mau presentasi pertama siapa? Ayo, angkat tangannya. Ya, oke. Silakan yang visual salah satu ya, maju kelompoknya. Om Swastiastu. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Niko Mangkodi Pramasari, nomor absen 13. Nomor pertama, subkulit S pangkat 2, gambar pengisian orbitalnya panah ke atas dan panah ke bawah. Nomor 2, P2, gambar panahnya yaitu ke atas semua. Yang ketiga yaitu yang D, pangkat 5, gambar panahnya ke atas semua. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, mohon pemaafannya. Akhir kata saya ucapkan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Oke, jadi tadi sudah dibacakan anak-anak ya hasilnya untuk soal nomor 2 dan 3. Sepertinya nomor satunya kelewatan ya. Untuk aturan aufbaunya tadi belum dibacakan. Nah, untuk yang lain ada jawaban yang berbeda dari kelompok visual, mungkin dari auditori dengan kinestetik. Nah, sebentar dulu ya. Siin mic dulu ya, yang mana? Mungkin tadi ada salah penyebutan katanya karena ini tidak ada pangkat. Ini dibaca 1S2, tidak enggak pangkat, bukan pangkat. Ya, itu aja. Itu aja. Ya, oke, bagus ya. Jadi dibenarkan sedikit sama temannya bahwa untuk membaca konfigurasi itu langsung saja misalnya 1S2, 2S2 dan seterusnya. Jadi jangan dibacanya 1S pangkat 2, jangan seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Apa sama pendapatnya seperti Ibu? Sama? Nggak ada suaranya nih? Sama nggak? Ah, gitu ya. Oke, mantap. Berarti sudah benar untuk aturan aufbau. Nah, aturan aufbau kan sudah tahu ya. Urutannya tinggal kalian salin saja urutannya di sini. Nah, itu dia urutan tingkat energi dari yang subkulit paling rendah ke paling tinggi. Itu dia aturan aufbau. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 dan nomor konfigurasi elektronnya, kelompok siapa yang mau maju? Auditori ya. Silakan salah satunya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Putu Anjani Pratiwi Putri. Saya perwakilan kelompok auditori ingin membacakan hasil diskusi kita sedikit. Di soal nomor 4 itu kan ada 2 konfigurasi. Untuk soalnya konfigurasi elektron atom 24Cr yang benar dari kedua konfigurasi di atas adalah
24CR itu konfigurasinya yang benar adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D4. Alasannya ada? Enggak. Di sini kita nggak bikin alasannya. Oke. Lanjut ya. Kalau ada yang berbeda bisa katakannya. Next yang Untuk konfigurasi elektronnya, lambang unsurnya 11Na, konfigurasi elektronnya Ne3S1, nomor kulitnya 3, periode 3, jumlah elektron valensinya ada 1, dan golongan 1A. Itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. ya, untuk ini ya kelompok audiovisual. Nah, tadi sudah ada dijawab untuk yang nomor 4 itu ya. Apakah ada dari kelompok kalian yang berbeda jawabannya? 24 CR. Oke, kelompok visual dulu ya. Kelompok kinestetik ya, maaf. Jawabannya sama, tapi ada alasan. Oke, jadi alasannya itu atom kromium mengalami eksitasi untuk mengalami kestabilan. Jadi eksitasi adalah peristiwa perpindahan elektron dari orbital yang tingkat energi lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, terisi setengah penuh sehingga lebih stabil. Oke, jadi kamu jawabnya yang atas apa yang bawah? 4S1, 3D5 itu yang terakhir ya. Tadi kelompoknya Anjani yang mana? Yang atas apa yang bawah? Jawabannya. Oh, yang bawah dia. Berarti kan berbeda berarti ya jawabannya ya. Dan ada alasannya. Oke. Terus ada lagi tadi kelompok visual ya. Kamu jawabannya yang di atas Ibu. Alasannya itu karena setengah penuh. Jadi kayak kalau misalnya yang di bawah itu kan yang di belakang itu kan 4, itu kan berarti udah penuh gitu kan Ibu. Kalau misalnya gimana ya bilangnya? Kan kalau yang D ini kan kalau penuhnya itu maksimalnya 10, Bu. Kalau dibagi 2 itu jadi kan 5 setengah 5. Kalau 4 itu nggak termasuk jadinya, Bu, karena belum memenuhi. Ya, bagus ya. Oke, benar sekali. Jawaban dari visual dan juga kinestetik ya. Tepuk tangan ya. Oke, jadi nggak apa-apa, ini sambil belajar. Jadi yang benar itu adalah 24CR itu konfigurasi yang di atas ya. Bedanya itu adalah 4S1, 3D5. Kenapa seperti itu ya? Karena ada aturan setengah penuh. Itu yang lebih stabil dibanding yang tidak setengah penuh. Kalau penuhnya kan D itu 10. Setengahnya dari 10 kan 5. Nah, itu dia. Makanya yang benar itu jawabannya 24CR-nya adalah 4S1, 3D5 terakhirnya. Itu ya. Oke, mantap. Oke, yang terakhir berarti dari kelompok kinestetik kalau gitu ya. Silakan buat kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami, dari diskusi yang telah kami lakukan, jadi hubungan antara susunan elektron dan warna yang dihasilkan pada kembang api ialah pemanasan atau pembakaran yang menyebabkan atom tereksitasi ke orbital yang lebih tinggi dan jatuh kembali ke tingkat yang lebih rendah. Lompatan tersebut menggunakan sejumlah energi dan melepaskan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Penulisan konfigurasi berdasarkan orbital atau teori atom modern mengikuti beberapa aturan dari asas Aufbau dan aturan Han, konfigurasi elektron gas mulia, larangan Pauli, orbital penuh dan setengah penuh, dan terakhir ada elektron valensi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk kelompok kinestetik. Bisa semuanya? Bisa. Nah, jadi kalian sudah bisa menjawab tujuan pembelajaran kita ya. Kalian sudah bisa konfigurasi dan sudah bisa menentukan golongan dan periode dari unsur tersebut ya. Tepuk tangan ya yang meriah untuk kalian semua. Bagus sekali. Nah, jadi karena kita sudah menyelesaikan LKPD-nya, nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu-tunggu ya, yaitu bagian penutup ya. Tapi untuk bagian penutup ini, Ibu ingin menanyakan ya,
Kira-kira dari yang tadi kita pelajari, apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan? Nah, tetap dapat poin ya. Jadi dari tadi tuh Ibu catat-catat siapa aja yang aktif, itu Ibu selalu catat. Tadi tahun baru kan mau deket nih. Jadi Raisa kepikiran kayak kembang api itu kenapa warnanya bisa berbeda-beda. Nah, dari pembelajaran hari ini Raisa bisa ngerti jadinya kenapa kembang api itu menimbulkan cahaya yang berbeda-beda pas meledak gitu. Terus habis itu bisa mengkonfigurasikan pas yang waktu itu kan cuma bisa pakai golongan yang A aja, dan sekarang bisa pakai mekanika kuantum udah bisa menentukan golongan yang B juga gitu. Ya, bagus sekali ya. Mantap, tepuk tangan untuk Raisa. Mantap ya. Jadi dari pembelajaran ini sudah banyak sekali hal-hal menarik yang kalian belum awalnya tidak kalian ketahui, sekarang menjadi tahu ya. Tepuk tangan lagi sekali untuk kita semua. Sudah bisa menyimpulkan ya pembelajaran hari ini. Nah, sekarang tinggal kalian post test nih ya. Jadi apakah hasil pembelajarannya sudah sesuai? Apakah nanti menurun? Kalau Ibu sih harusnya kalian makin naik ya nilainya ya. Ya, jadi silakan kalian duduk kembali lagi ke tempat masing-masing ya. Ada mintanya kan? Nggak ada. Oke. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya dulu ya anak-anak ya. Nah, sambil kita post test terakhir. Ya, nggak apa-apa. Ya, linknya sudah Ibu kirimkan di WA grup ya. Cari yang ada tulisan post test. Nah, silakan kalian kerjakan kurang lebih 5-7 menit ya, karena soalnya juga sedikit. Nah, bisa dikerjakan dari sekarang. Silakan. Ada yang sudah selesai ya? Coba angkat kakinya yang udah selesai. Angkat tangannya udah selesai siapa? Wih, udah semua ya. Oke, mantap. Berapa bagus nilainya? Bagus. Ya, berarti kalian sudah memahami ya materi hari ini dan kalian sudah melakukan diskusi dengan baik. Nah, akhirnya kita di penghujung pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian post test, nah kita refleksi dulu ya. Nanti sambil Ibu akan memberikan siapa yang paling aktif dari pembelajaran tadi, sudah Ibu catat ya, siapa saja yang paling aktif. Nah, untuk refleksi, menurut kalian ya, dari pembelajaran ini apakah bermanfaat nggak untuk kalian? Bermanfaat. Kemudian apakah tadi Ibu menjelaskan terlalu cepat? Apakah tadi ketika kalian ada masalah atau nggak paham, apakah Ibu mau membantu? Mau. Berarti cocok ya model problem based learning ini untuk kalian ya. Menyenangkan kan? Menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih untuk refleksinya. Ya, jadi sekarang pengumumannya ya. Jadi siswa yang tadi aktif, baik mau menjawab, mau bertanya, gitu ya. Kira-kira siapa? Yuk, tahu nggak? Siapa? Ellen katanya. Raiso. Ya, jadi tadi sudah Ibu catat ya, yang mau menjawab, yang mau bertanya, kemudian yang mau presentasi, itu yang paling aktif adalah Kaori. Oke, mantap, silakan maju Kaori. Ya. Salting. Ya, Kaori, selamat ya. Jadi tepuk tangan untuk Kaori. Jadi untuk kalian jangan berkecil hati ya, ke depannya biar makin semangat lagi. Jadi nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah jawab, nggak usah takut salah bertanya, itu tenang, pasti dapat tadi ya. Ya, silakan duduk ya. Oke, kalau sudah, untuk materi minggu depan ya. Jadi minggu depan Ibu ingatkan kalian masuk ke sifat keperiodikan unsur. Ini materi terakhir tentang konfigurasi ya, tentang elektron, tentang atom. Nah, jadi minggu depan silakan kalian pelajari, baca bukunya ya, buka halaman
73 di sana ya. Paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya nggak sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Sudah mengerti semua ya? Oke, mantap. Kalau sudah, pembelajaran kita sudah selesai anak-anak. Kita berdoa dulu, baru kita nanti tutup dengan salam. Ya, Bu minta Kauri pimpin doanya. Setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan istirahat anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Bu.